حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la haula la quwwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Front TV dimanapun berada. Hari ini saya berada di rumah Akhina Sandi, seorang pemuda yang kalau kita datangin selalu senyum, tidak terlihat dari wajahnya susah, sedih, putus asa. Kebetulan saya ditemani langsung oleh Habib Hafiz Hilmi DKI yang fokus membantu penanganan bantuan Akhina Sandi. Berawal dari bulan November, laporan kepada kita ada seseorang yang sakit, katanya lumpuh dan lain sebagainya. Karena memang kita Hilmi sering dapat laporan sekarang ini baik Jakarta maupun Indonesia tentang kondisi sakitnya Akhina Sandi dan dikasih alamat. Sekarang kita tanggal berapa nih? 22 Februari 2020. Tepatnya di Jalan Madrasah, Kalibata Timur atau dikenalnya Empang 3. Di bulan November kita datang, kita lihat dan lain sebagainya. Beliau dan diasuh sama keluarga, khususnya ibu tercinta. Saya berharap ibunya ada di samping kita nih. Mana anak kurang lebih 8 tahun lalu mungkin Anda pernah dengar ceritanya. Di 2012 Bang Sandi membawa anaknya jalan-jalan ke Ancol untuk berenang dan ikut berenang. Ya singkat cerita beliau, kalau orang Jakarta bilang nimba, apa itu? Iya, terjun. Akhirnya palanya ketemu entah seperti apa. Singkat cerita beliau tidak sadar di bawah, anaknya teriak dan lain sebagainya, minta tolong. Dalam kondisi tidak sadar beliau diangkat, dibawa ke rumah sakit dan ternyata motoriknya terkena sehingga dia lumpuh di tahun 2012. Dan ibu terus dengan tabah bantu anak, semangat untuk membantu. Nah, saya baru tahunya sungguh menyesal di November 2019 karena nggak pernah tahu, nggak pernah dengar. Minta maaf sebelumnya. Kita datang ke sini dan Sandi dan ibu ini nggak pernah banyak minta, paling sesuai kebutuhannya, paling sebatas vitamin sangobion. Karena selama 8 tahun mungkin antum tidur seperti ini ya. Tidur seperti ini, menghadap ke atas dan lain sebagainya, kamar di belakang, mandi di belakang, yang harus dibawa sama ibu, didorong dengan kursi roda, diangkat-angkat dan lain sebagainya. Paling kebutuhannya perlak atau pampers atau vitamin atau soft cream yang anget-anget biar tidak kaku. Tangan-tangan beliau tuh mulai agak, dulu tidak begini ya. Ini agak mulai pas musim hujan juga. Iya, agak kaku dan sebagainya. Proses waktu berjalan dan sebagainya. Singkat cerita, di awal bulan 2020 banjir, ternyata air naik ke atas dan saya juga tidak teringat. Singkat cerita akhirnya beliau dievakuasi, bisanya hanya sampai belakang ibu, pakai kursi roda, digotong-gotong, itu pun tetap kerendam. Jadi kerendam sampai Pas pinggang. sepinggang. Dari jam berapa kerendam? 1 jam lah. 1 jam lebih. Ya 1 jam lebih. 1 jam lebih kerendam. Itu pun setelah bertahan sekian lama di kasur ini dan mulai seperti naik perahu. Naik perahu ngambang, baru evakuasi. Iya. Dan evakuasi nggak bisa keluar, udah serba salah. Iya, jadi akhirnya ke belakang. Setelah saya datang udah selesai, saya nggak ngerti. Waktu itu saya tanya gimana ya kerendam dan sebagainya. Mulailah si ibu mengutarakan dan Bang Sandi berharap ada kamar di sini yang bisa sedikit dinaikin untuk karena kalau depan ada got, jadi kalau air naik sedikit pun
ini ubin semua kena, sehingga ibu kalau mau sholat harus nggak bisa keluar. ya Pas enggak, jadi keluar bisa, cuman pas sampai kaki ibu nggak ngapain, cuma numpang sholat. numpang sholat. Jadi setiap air naik seperti itulah kejadian. Singkat cerita akhirnya pilihannya dua, menaikkan di kamar ini kita naikin trap atau ditinggiin gitu, atau ternyata di samping ada tanah kosong. Akhirnya keputusannya alhamdulillah dari keluarga besar ada grup WhatsApp namanya, belum ada nama, Habib Umar yang waktu itu kesini. Iya betul. Iya, sama Habib Ismail. Iya, membantu Bang Sandi melalui Hilmi DKI membikin kamar. Sekarang kamarnya sudah lagi proses, sudah berjalan 4 hari dari hari Rabu kemarin. Dan proses lagi berjalan, berharap nanti insya Allah Bang Sandi pindah kamar sana. Dan bukan itu aja, karena ini sifatnya tempat tidur nggak bergerak, jadi terus seperti yang bisa bayangkan bertahun-tahun dia harus di sini di tempat tidur ini. Hanya kemarin kita bicara dengan Ami Fahmi dari keluarga besar Masjid Abu Bakar, Rumah Sakit Umi, menceritakan kondisinya 2 hari lalu. Hari ini langsung dikirimin tempat tidur Bang Sandi yang bisa naik, jadi beliau tidak lagi harus bertahun-tahun seperti ini, paling nggak ada gerakan sedikit lah. Sekarang beliau diasuh sama ibu dengan luar biasa kasih sayang ibu. Saya tidak tahu harus bicara apa. Sebelumnya saya sebagai warga Jakarta minta maaf karena baru tahu kondisinya. Yang pasti ada satu pelajaran yang berharga dari saudara saya Bang Sandi. Setiap saya datang ke sini dia tidak pernah nangis. Setiap saya datang ke sini dia tidak pernah ngeluh. Setiap saya datang ke sini dia selalu tersenyum. Dan itu yang saya ambil hikmah dari beliau. Kita yang sehat kadang masih banyak mengeluh dengan segala masalah. Tapi Bang Sandi yang hidup sekarang, dia ada punya istri, punya anak, tapi sudah tidak lagi bersama. Jadi murni diurus sama ibu. Ibu gimana ya? Ada yang mau diucapin atau selama ibu jaga anak apa kendalanya? Didoain biar ibu sehat selalu. Ya. Ibu ini juga selama ini suka ngangkat-ngangkat dengan kursi roda, ternyata suka ngerasain dengkul. Umurnya berapa ya? 27 ya? 7 udah 72. Orang tua dengan umur 72-nya tanpa suami dengan semangat terus. Jadi Bang Sandi kalau ke kamar mandi harus diangkat. Sekarang kadang kalau buang air sekarang kadang sama ibu. Terus buang air kecil juga sama ibu dengan alat apa namanya? Alat Vicom yang diganti kateter dan lain sebagainya. Terus ibunya lah yang selalu mendampinginya. Inilah seorang ibu, pelajaran luar biasa bagi kita yang masih memiliki ibu. Jaga ibu kita, sayangi ibu kita, karena cinta ibu pada anaknya tidak ada batas. Ibu apalagi nih kenangan? Apa yang mau disampaikan dan lain sebagainya? Udah itu aja, doain aja ibu biar sehat selalu. Pernah terbayang nggak ada kamar, mendadak ada kamar? Ya. Semua karena Allah. Gitu ya. Karena Allah. Ada tempat tidur. Cuman ini aja Mas, suka kebanjiran kita pas pulas hujan bangun. Iya. Jam 12 orang-orang enak tidur, jam 1 bangun. Kadang-kadang suka gini, ya Allah yang kagak banjir enak banget ya lagi pada ngorok, kita melotot. Alhamdulillah sekarang sudah dibikinin kamar sama saudara-saudara di itu. Ya mudah-mudahan bisa beribadah supaya tenang gitu, nggak kemana-mana lagi. Amin, insyaallah. Insyaallah kita akan bikin kamar udah jadi lebih tinggi tanahnya jauh. Dalam waktu beberapa hari ke depan insyaallah selesai. Amin. Ada lagi Bib Hafid? Ada yang mau disampaikan? Cukup. Kurang lebihnya itu mungkin dari kita. Silakan siapapun yang ada masalah kalian, segede apapun masalah, Anda datang sini. Lihat beliau, senyum beliau, hilang rasa masalah Anda. Itu yang kami rasakan setiap ini. Jadi beliau, Anda bisa bayangkan, Anda rasakan di rumah Anda 1 jam Anda tidur seperti ini terus ngadep ke atas 1 jam. Silakan Anda rasakan. Sehingga Anda akan menikmati sesungguhnya kesehatan yang Allah berikan pada kita luar biasa. Sandi melakukan terjadi pada beliau udah hampir 28 tahun dari 2012. Tapi beliau tetap bersyukur. Luar biasa. Saya Ali. Saya Hafiz. Saya Sandi. Bu
Bu Cici. Bu Cici. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang ikut andil berpartisipasi untuk kebaikan. Semoga semua amal ibadah antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mak? Siapa namanya, Mak? Bu Nunung. Tetangganya Bang Sandi, Mak. Bisa cerita sedikit, Bang, tentang Bang Sandi, orangnya gimana, Mak? Ya orangnya baik dah, dari masing pas di sini pas pada SD kecil-kecil tinggal di sini. Dulu kan kakaknya emang laki aku yang bangunin. Nah sekarang mungkin kaki pada nggak ada. Tapi ya, bini cuma sendiri. Ya anaknya yang sayang sama orang tua sakit kan gitu. Nah sekarang kita gimana orang tua susah ya. Ada yang bantu ya bersyukur. Gimana yang ngedenger Bang Sandi ini kan orangnya baik, Mak. Baik Terus banget, kena baik musibah begini gimana, Mak? Ya gimana ya? Rasanya, Mak. Kan udah berobat udah ratusan juta nggak sembuh. Itu kan yang dokter-dokter lain bilang dikasih mukjizat dari Allah, ya kita mensyukurin aja. Mudah-mudahan kita tahu bantuan dari ini dari mukjizat ya kan gitu. Dia orang baik kok, temannya SMP SMA. Sehari-harinya gimana Bang Sandi, Mak? Ya udah begitu aja, rebah aja. Enggak, maksudnya sebelum kena musibah orangnya Kan itu di rumahnya di gimana? Manggarai. Oh, di Manggarai. Nah kan seminggu 2 minggu sekali datang kemari. Ya nggak tahu dah kasih bayar listrik atau apa, kita nggak ngerti ya. Terus kalau dapat apa tuh hadiah dari kantor tuh apa namanya kue-kue itu dari mami. Baik banget, orang paling baik anaknya. Aku yang kadang kok. Kita kan pedih ya, bagi orang tua pedih. Kita kayak saudara sama dia. Kita nggak bisa bantu, kita nggak punya laki juga. Dari makan sendiri, apa sendiri juga. Lihat begini ada yang bantu dia. Nah, Tenang deh, Mak, ya. terang banget. Cuma kita nggak ngeluarin air mata doang. Iya. Udah bersyukur, alhamdulillah. Udah. Kebanyakan kan. Jadi Mbak ini begitu dengar kita ingin melakukan kan girangnya minta Soalnya kan ampun. ini kan kemarin yang tahun membantu ranjangnya kerendam. Nah kita kan bingung pada yang gotong. Sedangkan sini kan udah penuh pada suka nyebrang kan. Nah, biarin dari kerendam sedikit, badannya doang dikit. Itu tahu penderitaan. Tapi orangnya nggak pernah sedih ya, Mbak. Enggak Luar diserang. biasa. Kalau sembahyang Idul Adha itu kita beda orang mana-mana. Orang itu sudah sampai sana. Oh, kejahatan. Puasanya kagak pernah. Puasa sunnah, puasa lupa. Idul Fitri, Idul Adha dia kagak pernah kalah puasa. Rajin, Mak. Biasa. Jadi nggak salah nih, Mbak, yang kita bantu. Oh, kalau nggak salah itu Iya. nggak salah. Nah, Alhamdulillah. iya deh, Pak. Banyak rezeki juga. Amin.